Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Akuntansi Menengah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saad Ansori Mustafa. Selamat menyaksikan video dari saya. Kita masuk ke bab 3, yaitu tentang laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode equity. Pencatatan investasi saham pada perusahaan anak dengan metode equity didasarkan pada suatu anggapan bahwa investasi anak sejajar atau sama dengan investasi pada perusahaan-perusahaan cabangnya. Maksud dari laporan keuangan konsolidasi itu ialah laporan keuangan gabungan perusahaan induk dan anak yang seakan menjadi satu entitas, tetapi masing-masing perusahaan tetap mencatatnya. Kenapa di sini kita menggunakan metode equity? Karena salah satu dari dua perusahaan ini akan memiliki saham lebih dari 20% dari perusahaan satunya. Lanjut, dengan berdasarkan atas suatu fakta bahwa perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha, maka perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perubahan modal pada perusahaan anak harus diakui dan dicatat oleh perusahaan induk untuk dapat mengikuti dan melaporkan posisi keuangan dan perkembangan secara lengkap. Jadi, kita garisbawahi yang tentang perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengikuti dan melaporkan posisi keuangan dan perkembangan secara lengkap. Jadi, apa yang dialami oleh perusahaan anak kan berpengaruh kepada perusahaan induk. Karena saham yang ada di perusahaan anak kan sudah dibeli lebih dari 20% oleh perusahaan induk. Jadi itulah kenapa apa yang dialami oleh perusahaan anak akan berpengaruh kepada perusahaan induknya. Kita lanjut. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam prosedur pencatatan investasi menggunakan metode ini. Yang pertama, laba dan rugi bersih perusahaan. Laba atau rugi perusahaan anak dapat merubah kekayaan dalam laba yang ditahan perusahaan induk. Setiap perusahaan anak yang mendapatkan laba atau rugi, maka perusahaan induk akan mengakui dan mencatatnya. Jika perusahaan anak mendapatkan laba, maka perusahaan induk akan mencatat debit pada rekening, yaitu investasi saham pada perusahaan anak, dengan rekening lawannya, yaitu laba yang ditahan atau LID. Dan jika perusahaan anak mengalami kerugian, maka perusahaan induk akan mengkredit rekeningnya, yaitu investasi saham pada perusahaan anak, dan mendebit rekening laba yang ditahan atau LID. Kan di situ, jika si perusahaan anak mendapatkan laba, rekeningnya itu investasi saham pada perusahaan anak, dengan rekening lawannya itu laba yang ditahan. Jurnalnya itu ialah kas pada debit, kas di debit pada LID di kredit. Si perusahaan induk mempunyai lebih dari 50% atau 20% saham yang berada di perusahaan anak. Jadi jika si perusahaan anak mendapatkan laba, berarti kan otomatis perusahaan induk akan mendapatkan feedbacknya, yaitu kasnya yang bertambah. Kita lanjut yang kedua, dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Jika perusahaan anak membagikan dividen, dari sisi perusahaan anak akan mengurangi saldo laba yang ditahan. Sedangkan pada perusahaan induk, dengan pembagian dividen ini akan dapat perubahan bentuk dari kekayaan yang semula berupa hak atau atas laba pada perusahaan anak atau investasi saham perusahaan anak ke dalam bentuk kekayaan yang lainnya, yaitu kas atau piutang dividen. Jadi, jika si perusahaan anak akan membagikan dividen, maka si perusahaan induk akan mendapatkan feedbacknya. Karena kan, seperti yang sebelumnya, karena si perusahaan induk mengakuisisi atau membeli lebih dari 20% si perusahaan anak sahamnya. Jadi otomatis jika si perusahaan anak mau membagikan dividen, otomatis si perusahaan induk mendapatkan juga dong yang berupa itu kas atau piutang dividennya. Kita lanjut ya. Pencatatan dengan metode equity oleh perusahaan induk. Jadi yang pertama, laba perusahaan anak. Jurnalnya itu investasi saham perusahaan anak pada laba ditahan. Jadi cara ngitungnya itu seperti ini. Misalkan si perusahaan anak mau menjual sahamnya, lalu ada perusahaan lain yang mau mengambil, misalkan perusahaan lain ada yang mengambil sebesar saham perusahaan anak sebesar 70%. Jadi cara untuk kita mengetahui nominal laba yang akan didapatkan oleh perusahaan induk ialah 70% pemilikan saham pada perusahaan anak dikalikan dengan laba perusahaan anak, seperti itu. Jadi kita yang dimasukkan nominalnya yang sudah dicari persen kepemilikan saham perusahaan induk pada perusahaan anak,
dikalikan dengan laba perusahaan anak yang didapatkan. Lalu yang kedua, rugi perusahaan anak jurnalnya yang dicatat oleh perusahaan induk ialah laba ditahan pada investasi saham perusahaan anak. Sama seperti halnya perusahaan anak mendapatkan laba, ruginya juga si perusahaan induk akan mencatatnya dan akan mendapatkan dampaknya juga. Caranya 70% kepemilikan saham perusahaan induk pada perusahaan anak dikalikan dengan kerugian perusahaan anak. Lalu yang ketiga, dividen perusahaan anak. Piutang dividen jurnalnya itu piutang dividen atau kas pada investasi saham perusahaan anak. Sama seperti halnya mencari nominal laba dan kerugi, caranya juga sama. Berapa persen kepemilikan saham pada perusahaan induk, pada perusahaan anak maksudnya, yang dipunyai oleh perusahaan induk dikalikan dengan dividen perusahaan anak yang akan mau dibagikan. Lalu yang keempat itu realisasi pembayaran jurnalnya yang dicatat oleh perusahaan induk ialah kas pada piutang dividen. Lalu kita masuk ke pencatatan perusahaan anak. Jika si anak mengalami laba, jurnal yang akan dicatat ialah kas pada laba ditahan. Jadi nominalnya itu sisa dari hak yang sudah diambil oleh perusahaan induk. Lalu yang kedua, kerugian. Jurnalnya itu laba ditahan pada kas. Nominalnya juga sama. Apa sisa dari hak si perusahaan induk pada perusahaan anak itu sisanya yang akan dimasukkan ke jurnal oleh perusahaan anak. Lalu yang ketiga itu dividen perusahaan anak. Jurnalnya itu laba ditahan pada utang dividen. Sama seperti halnya laba dan rugi, dividennya juga sama. Nominalnya yang dimasukkan itu ialah yang sudah dicari berapa hak perusahaan induk pada perusahaan anak. Lalu yang terakhir, realisasi pembayaran. Jurnal yang dicatat oleh perusahaan anak ialah utang dividen pada kas. Ini yang akan dicatat oleh perusahaan anak. Karena kan dia mengeluarkan dividen, berarti otomatis utang dividennya berkurang pada debit, lalu kasnya berkurang juga kan di kredit sebesar nominal yang dibayarkan, seperti itu. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Rosa Manurung. Di video kali ini kita akan membahas materi akuntansi keuangan lanjut bab 3 mengenai laporan keuangan konsolidasi metode equity. Selamat belajar semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Soalnya adalah, berikut ini adalah neraca PT Subasa dan PT Misaki pada tanggal 1 Mei 2020. Sesaat setelah PT Subasa membeli 70% saham PT Misaki yang beredar dengan harga 31 juta. Bisa dilihat, di sini neraca kedua perusahaan PT Subasa memiliki jumlah aktiva dan pasiva 52.300, sedangkan PT Misaki 24.800. Pada tanggal 20 Desember 2020, PT Misaki mengumumkan pembagian dividen sebesar 5.500. Sedangkan realisasi pembayaran dividen baru terjadi pada tanggal 30 Desember 2020. Selama tahun buku, PT Subasa memperoleh laba 6 juta dan PT Misaki 5 juta. Diminta, pertama, buatlah jurnal yang diperlukan. Yang kedua, buatlah kertas kerja konsolidasi dan neraca konsolidasi. Dari contoh kasus ini, kita bisa lihat bahwa PT Subasa membeli 70% saham PT Misaki yang beredar. Artinya, PT Subasa merupakan perusahaan induk, sedangkan PT Misaki merupakan perusahaan anak. Jurnal yang akan kita catat terlebih dahulu ialah jurnal atas transaksi pembagian dividen perusahaan anak, serta untuk mencatat laba masing-masing perusahaan. Yang pertama, pengumuman dividen oleh perusahaan anak. PT Subasa atau perusahaan induk mencatat jurnal piutang dividen pada investasi saham pada PT Misaki sebesar 3.850.000. 3.850.000 ini angkanya didapat dari jumlah dividen yang dibagikan oleh PT Misaki. Bisa teman-teman lihat di soal, yaitu sebesar 5.500 dikali dengan persentase saham yang dibeli, yaitu 70%. Dapatlah hasilnya 3.850. Karena di sini perusahaan Misaki baru saja mengumumkan, belum direalisasikan, maka kita catat sebagai piutang dividen. Nah, untuk PT Misaki atau perusahaan anak, jurnal yang dicatat adalah LYD PT Misaki pada hutang dividen sebesar 5.500. Di sini dicatat sebesar 5.500 sesuai dengan dividen yang dibagikan oleh perusahaan PT Misaki. Ingat,
ini tuh masih pengumuman, belum realisasi, maka belum ada kas yang dikeluarkan, sehingga PT Misaki mencatatnya sebagai hutang dividen. Jurnal yang kedua yaitu realisasi dividen oleh perusahaan anak. Tadi setelah tanggal 20 Desember pengumuman dividen, tanggal 30 Desembernya baru direalisasikan. PT Tsubasa mencatat jurnalnya kas pada piutang dividen sebesar 3.850. Karena dividennya sudah direalisasikan, maka kas perusahaan induk bertambah sebesar 3.850 dan piutang dividennya berkurang sebesar 3.850. PT Misaki mencatat jurnalnya hutang dividen pada kas sebesar 5.500. Karena dividen sudah direalisasikan, maka hutang dividennya berkurang di debit sebesar 5.500. Kasnya juga berkurang sebesar 5.500. Jurnal yang ketiga yaitu mencatat laba sendiri. Tadi kan di soal kita sudah membacanya bahwa masing-masing perusahaan itu mendapatkan laba. Jurnalnya adalah kas pada LED PT Tsubasa sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan PT Misaki kas pada LED PT Misaki sebesar 5 juta. Yang terakhir, kita mencatat jurnal atas laba perusahaan anak. Jadi di sini karena PT Tsubasa membeli saham atas PT Misaki, maka jikalau PT Misaki atau dalam hal ini PT Misaki adalah perusahaan anak mendapatkan laba, maka PT Tsubasa atau dalam hal ini adalah perusahaan induk juga mendapatkan hak atas laba si perusahaan anaknya. Jurnalnya, investasi saham pada PT Misaki pada LED PT Tsubasa sebesar 3.500. 3.500 ini didapat dari jumlah laba PT Misaki yaitu sebesar 5 juta dikali dengan persentase saham yang dibeli 70%. Dapatlah hasilnya 3.500. Sebelum kita mencatat jurnal eliminasi dan penyesuaian, kita menghitung jumlah beberapa akun yang jumlahnya berubah setelah adanya transaksi jurnal sebelumnya. Jadi, yang kita hitung nanti adalah jumlah yang nantinya akan dicatat pada laporan keuangan konsolidasi. Jadi, penjumlahan ini yang ada di sini sumbernya adalah neraca awal yang ada di soal. Teman-teman bisa lihat kembali modulnya dan jurnal yang sebelumnya kita bahas. Jadi semisal kita membahas kas, maka fokus kita ke akun kas saja. Ketika di jurnal kasnya bertambah, maka akan kita tambah. Jika kasnya berkurang, maka akan kita kurangi. Begitu dengan akun-akun yang lainnya. Oke, yang pertama kas PT Tsubasa. Saldo awal di neraca sebesar 7 juta, ditambah 3.850, ditambah 6 juta. 3.850 dan 6 juta ini bersumber dari jurnal yang sebelumnya. Nah, kita bisa lihat karena kita di sini melihat kas PT Tsubasa, maka fokus kita hanya ke PT Tsubasa dan ke akun kas saja. Kita bisa lihat dua transaksi ini kasnya sama-sama bertambah, yaitu sebesar 3.850 dan 6 juta. Maka di perhitungannya juga bertambah. Dan akhirnya jumlah kas PT Tsubasa menjadi 16.850 yang sebelumnya di saldo awal neraca yang ada di soal 7 juta sekarang menjadi 16.850. Yang kedua, kas PT Misaki. Saldo awal di neraca 6.500 ditambah 5 juta dikurang 5.500. Nah, kita lihat di jurnalnya. Kita fokus hanya ke PT Misaki dan ke akun kas. Kita bisa lihat transaksinya. Pada transaksi mencatat laba sendiri, kasnya bertambah sebesar 5 juta. Sedangkan pada transaksi realisasi dividen, kasnya berkurang sebesar 5.500. Sehingga kas PT Misaki menjadi 6 juta.
Yang ketiga, investasi saham pada PT Misaki. Saldo awal di neraca ada 31 juta, ditambah 3.500.000, dikurang 3.850.000. Kita lihat lagi jurnalnya. Di sini kita fokus hanya ke investasi saham pada PT Misaki. Kita bisa lihat di transaksi mencatat laba perusahaan anak, investasi saham pada PT Misaki bertambah 3.500.000, dan transaksi pengumuman dividen oleh perusahaan anak, investasi saham pada PT Misaki berkurang sebesar 3.850.000. Sehingga ketika dijumlah, jumlah investasi saham pada PT Misaki sekarang adalah 30.650.000. Oke, kita masuk ke poin 4, LYD PT Subasa. Sama dengan perhitungan yang sebelum-sebelumnya, saldo awalnya 8.200.000, ditambah 6 juta, ditambah 3.500.000. Kita lihat lagi jurnalnya. Berarti fokus kita hanya ke LYD PT Subasa. Kita lihat di kedua jurnal ini LYD PT Subasa sama-sama bertambah, yaitu sebesar 6 juta dan sebesar 3.500.000. Maka jumlah LYD PT Subasa saat ini yaitu 17.700.000. Yang kelima, ada LYD PT Misaki. Saldo awalnya 3.200.000, ditambah 5 juta, dikurangi 5.500.000. Kita lihat lagi jurnalnya. LYD PT Misaki bertambah pada transaksi mencatat laba sendiri sebesar 5 juta. Tapi di pengumuman dividen oleh perusahaan anak berkurang sebesar 5.500.000. Jadi ketika dijumlah, LYD PT Misaki menjadi 2.700.000. Sebelum kita masuk ke KHPDNB atau poin ke-6, kita lihat lagi jurnal sebelumnya. Nah, di sini font-font yang sudah berwarna putih itu artinya yang tadi sudah kita hitung. Berarti yang belum adalah piutang dividen dan hutang dividen. Tetapi piutang dividen dan hutang dividen ini tidak perlu kita hitung secara detail karena saldonya sudah nol. Teman-teman bisa lihat pada neraca awal di soal. Piutang dividen dan hutang dividen tidak memiliki saldo awal atau di neraca tidak ada akunnya. Kemudian piutang dividen dan hutang dividen baru muncul setelah ada transaksi. Kita bisa lihat ya. Piutang dividen di jurnal pengumuman dividen bertambah sebesar 3.850.000. Kemudian di transaksi realisasi dividen berkurang 3.850.000 sehingga saldonya menjadi 0. Begitu juga dengan hutang dividen yang bertambah kemudian berkurang sebesar 5.500.000. Oh ya, teman-teman, kalau ada yang bingung atau yang lupa mengenai akun-akun yang bertambah di debit atau kredit, akun-akun yang berkurang di debit atau di kredit, teman-teman bisa baca-baca lagi atau ingat-ingat lagi mengenai 5 akun utama dan saldo normalnya. Teman-teman pasti bakal ngerti dan bakal bisa ngerjain soalnya. Sekarang kita masuk ke poin 6 yaitu KHPDNB. Di sini teman-teman kalau lupa mengenai KHPDNB bisa dilihat lagi ke bab 2. Di situ ada pembahasan mengenai KHPDNB itu apa sih? Nah, rumusnya harga pembelian investasi dikurangi nilai buku. Harga pembelian investasi ini didapat dari neraca awal atau disebut juga dengan investasi saham pada PT Misaki sebesar 31 juta. Sedangkan 22.900.000 ini adalah jumlah dari modal saham PT Misaki 14.700.000 ditambah agio saham PT Misaki sebesar 5 juta ditambah LYD PT Misaki sebesar 3.200.000, dapatlah hasilnya 22.900.000. Lalu nilai buku ini 70% dikali dengan 22.900.000, dapatlah hasilnya 16.030.000. Setelah itu 31 juta dikurangi hasilnya tadi nilai bukunya 16.030.000, dapatlah KHPDNB-nya sebesar 14.970.000. Sekarang
kita akan mencatat jurnal eliminasi dan penyesuaian. Jurnalnya adalah modal saham PT Misaki sebesar 10.290.000, agio saham PT Misaki sebesar 3.500.000, LID PT Misaki sebesar 1.890.000, dan KHP DNB atau goodwill sebesar 14.970.000 pada investasi saham pada PT Misaki sebesar 30.650.000. 10.290.000 ini didapat dari jumlah modal saham PT Misaki yaitu sebesar 14.700.000 dikali dengan presentasi saham yang dibeli yaitu 70%. Dapatlah hasilnya 10.290.000. Begitu juga dengan agio saham PT Misaki. Agio saham PT Misaki itu 5 juta. Dikali 70% dapatlah 3.500.000. Untuk LYD PT Misaki, kita menggunakan angka yang terbaru atau jumlah yang terbaru yang tadi kita hitung. Teman-teman bisa lihat di halaman 13 di modul. Tadi kita telah hitung LYD PT Misaki jumlahnya 2.700.000. Dikali 70%, dapatlah hasilnya 1.890.000. KHP DNB atau goodwill kita juga mencatat sesuai yang tadi kita hitung, yaitu 14.970.000. Untuk investasi saham pada PT Misaki, kita juga catat sesuai yang tadi kita hitung di modul halaman 13, yaitu sebesar 30.650.000. Jadi investasi saham ini sumbernya dari yang tadi kita hitung sebesar 30.650.000. Cara lainnya adalah sisi debit dan sisi kredit jumlahnya harus sama atau harus balance. Maka ketika yang di debit ini semua dijumlahkan, hasilnya harus sebesar 30.650.000. Jadi jika hasilnya tidak sebesar ini, maka ada yang salah di perhitungannya. Sekarang kita akan membuat kertas kerja neraca konsolidasi. Sama seperti kertas kerja lainnya, di sini kita menginput angka-angka sesuai dengan perusahaan dan akun-akunnya. Perlu diperhatikan, karena sebelumnya ada jurnal dan ada perhitungan, maka angka yang tertera pada kertas kerja ini merupakan angka-angka yang terbaru. Tidak sama dengan neraca awal yang ada di soal. Yang pertama ada kas. Kas kita menginput sesuai dengan yang terbaru yang kita hitung pada modul halaman 13. Kas PT Subasa 16.850.000, PT Misaki 6 juta. Piutang PT Subasa 4 juta, PT Misaki 5 juta. Persediaan PT Subasa 6.500.000, PT Misaki 8.500.000. Aktiva tetap lainnya 3.800.000 untuk PT Subasa dan PT Misaki 4.800.000. Kalau teman-teman bisa lihat di sini dari piutang hingga aktiva tetap lainnya, angka-angkanya masih sama pada saat di neraca awal di soal, karena tidak ada perubahan atau tidak ada penjumlahan. Sekarang sebelum kita lanjut ke investasi saham pada PT Misaki, kita loncat terlebih dahulu ke sisi kredit atau sisi pasifa. Dari macam-macam hutang sampai kepada agio saham PT Subasa, kita input menggunakan angka-angka yang sama pada saat di neraca awal, karena tidak ada perubahan atau tidak ada perhitungan. Macam-macam utang PT Subasa 8.300.000, PT Misaki 1.900.000. Modal saham PT Subasa 30.300.000, agio saham PT Subasa 5.500.000. Untuk LYD PT Subasa, kita menginput menggunakan angka yang baru yang kita hitung di modul halaman 13, yaitu 17.700.000. Modal saham PT Misaki itu adalah sebesar 14.700.000. Kita eliminasi sebesar 70%. Dari angka 14.700.000 dapatlah 10.290.000. Lalu sisa hak minoritasnya 30% sebesar 4.410.000. Agio saham PT Misaki sebesar 5 juta dieliminasi 70%,
yaitu 3.500.000. Kemudian hak minoritasnya 30% dari 5 juta, yaitu 1.500.000. Yang terakhir ada LED PT Misaki sebesar 2.700.000. Eliminasi 70% dari 2.700.000 dapat 1.890.000. Lalu hak minoritas 30% dari 2.700.000 dapatlah 810.000. Sekarang kita kembali ke atas ke investasi saham pada PT Misaki. Di sini kita input menggunakan angka yang terbaru. Angka terbaru yang kita hitung di modul halaman 13, yaitu 30.650.000, atau angka yang sebelumnya kita input di jurnal penyesuaian dan eliminasi. Untuk eliminasi modal saham, agih saham, laba yang ditahan, ini kita input di penyesuaian dan eliminasi sisi kredit. Untuk angkanya kita sesuaikan dengan yang sisi debitnya. Modal saham sesuai dengan modal saham, agih saham, begitu juga dengan laba yang ditahan. 10.250.000, 3.500.000, dan 1.890.000. Lalu investasi saham pada PT Misaki dikurangi dengan ketiga eliminasi ini, dapatlah KHP-DNB atau goodwill, yaitu sebesar 14.970.000. Sekarang kita jumlahkan setiap akunnya. Yang pertama itu ada kas. Antara PT Tsubasa dan PT Misaki kita jumlahkan. Kasnya menjadi 22.850.000. Piutangnya menjadi 9 juta. Persediaannya menjadi 15 juta dan aktiva tetap lainnya menjadi 8.600.000. Begitu juga dengan sisi kredit atau sisi pasifa, macam-macam utangnya menjadi 10.200.000. Modal saham PT Tsubasa langsung kita pindahkan ada 30.300.000, agih saham 5.500.000, dan juga laba yang ditahan PT Tsubasa. Tidak lupa menjumlahkan total aktiva dan total pasifa. Di sini total aktiva dan total pasifanya harus sama per perusahaan. Kita lihat PT Tsubasa aktiva dan pasifanya berjumlah 61.800.000. Sedangkan PT Misakinya berjumlah 24.300.000. Begitu juga dengan penyesuaian dan eliminasi. Sisi debit dan sisi kredit harus balance. Di sini balance-nya adalah 15.680.000. Untuk neraca, balance-nya sebesar 70.420.000. Ingat, antara aktiva dan pasifa atau sisi debit dan sisi kredit harus balance. Sekarang, kita akan membuat neraca konsolidasi atau neraca gabungan. Kita lihat saja dari neraca di sini. Jadi kita memindahkan neraca yang ada di sini kepada neraca gabungan. Nah, ini hasilnya kita lihat total aktiva dan pasifanya balance. Jadi angka-angka dan akun-akun yang ada di sini adalah perpindahan dari neraca yang ini. Nah, kita bisa lihat. Demikian penjelasan dari saya mengenai akuntansi keuangan lanjut bab 3, laporan keuangan konsolidasi, metode equity. Jadi, yang perlu kalian pahami di materi ini adalah laporan keuangan konsolidasi dibuat berdasarkan fakta bahwa perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha. Maka, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perubahan modal pada perusahaan anak harus diakui dan dicatat oleh perusahaan induk. Sekian video pembelajaran materi akuntansi keuangan lanjut dari bab 1 hingga bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.